Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Farid Wajdillah, mahasiswa Fakultas Teknik Informatika di Universitas Pelita Bangsa Bekasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang Open System Interkoneksi atau yang kita kenal dengan OSI layer. Oke, yang pertama yaitu definisi OSI. Open System Interkoneksi atau OSI merupakan sebuah model referensi yang berbentuk konseptual. Saat ini, OSI sudah menjadi standar koneksi pada komputer yang memang diciptakan untuk memenuhi satu tujuan. Nah, tujuannya dari dibuatnya OSI itu adalah untuk membuat sebuah dibuat sebuah komputer saling bisa berkomunikasi walau berbeda vendor ataupun produsen yang membuatnya. Jadi OSI ini pada tahun 1984 dibuat oleh organisasi yang bernama ISO, yaitu International Organization for Standardization. Jadi ISO itu membuat standar sebuah protokol jaringan. Jadi contoh misalnya ya, komputer Mac OS ini bisa berinteraksi dengan komputer menggunakan Microsoft Windows, yaitu karena dia mengikuti sebuah standar yang diciptakan oleh ISO, yaitu OSI-nya itu merupakan dia mengikuti kesamaannya gitu. Sebagai contoh kayak gini ya, ada laptop merek Asus atau HP, dia beda produsen yang membuatnya, tapi dia memiliki USB dalam bentuk yang sama, yaitu standar. Hal itu bertujuan agar memudahkan pengguna agar tidak perlu menggonta-ganti model tipe colokan. Oke. Selanjutnya itu apa sih manfaat OSI layar itu? Yang pertama yaitu memudahkan untuk memahami cara kerja jaringan komputer secara menyeluruh. Jadi dengan adanya OSI ini kita tuh bisa tahu gimana komputer ini bisa bekerja dari satu komputer ke komputer lain saling berbagi data. Yang kedua yaitu breakdown persoalan. Breakdown ini bisa juga disebut memecahkan persoalan komunikasi data untuk mempermudah troubleshooting, yaitu memecahkan permasalahan agar kita mudah gitu ngelakuin troubleshooting pada jaringan. Yang ketiga yaitu memungkinkan vendor pakar untuk mendesain dan mengembangkan hardware atau software yang sesuai dengan layar tertentu. Yang keempat yaitu menyediakan standar interface bagi pengembang perangkat yang melibatkan multi-vendor. Yang kelima yaitu memudahkan pengembang teknologi masa depan yang terkait layar tertentu. Oke. Selanjutnya ini adalah beberapa model OSI. Yang pertama yaitu application layer, presentation layer, session layer. Nah, tiga layer ini adalah data pragmatic dan communication dan merupakan communication session. Jadi dari sini itu pengubahan sebuah data. Nah, dari layer 4 yaitu transport, network, data link, physical. Ini melibatkan sebuah statement, pengiriman, pemaketan, pengecekan dan dikirim kepada penerima, yang berkaitan bagaimana sebuah data itu mengalir ke jaringan. Oke, fungsi tiap layarnya yaitu yang pertama itu lapisan paling atas, yaitu yang ketujuh, application layer. Nah, application layer merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah interface antar protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Nah, di layar application ini nih, kita ini sebenarnya saling terhubung tuh karena adanya layar application. Nah, di sini nih tempatnya seperti contoh yaitu ada Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Outlook, Zoom, bahkan ada Skype. Ada beberapa jenis layanannya juga yaitu FTP protokolnya, ada web surfing, ada HTTP atau HTTPS, email menggunakan protokol SMTP, virtual terminal menggunakan telnet. Fungsi layar berikutnya yaitu presentation. Nah, presentation layar bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintak yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi. Presentation layar juga melakukan proses enkripsi, dekripsi informasi atau data sehingga mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Nah,
Jadi di layar ini dia merubah data sesuai dengan format jaringan. Ingat, sebuah mesin komputer itu adalah alat elektronika. Alat elektronika itu ketika kita mentransmisikan, dia hanya mengenal 0 dan 1. Jadi kita misalnya dari application itu menginputkan A, B, C, D, E, F, G, maka sama si presentation itu bakalan ditransmisikan menjadi apa yang dikenal oleh bahasa mesin. Sebagai contoh, misal kita warga Indonesia, ketika kita warga Indonesia berkenalan dengan warga Inggris gitu, tentu kita menggunakan bahasa yang berbeda, maka untuk saling mengerti bahasanya itu kita perlu sebuah transmisi agar atau menerjemahkan dari satu sama lain. Maka di sini tuh presentation layar itu menerjemahkan dari A, B, C, D, F, G dirubah, diterjemahkan menjadi 1001 agar dimengerti oleh bahasa komputer. Nah, dari sini itu nanti bakalan dikecilkan itu, dikompres. Dia bakal dikompres agar lebih kecil. Kenapa tujuan dikompres? Tujuannya agar data itu lebih cepat dikirim. Dari dikompres dia bakalan dienkripsi. Dari dienkripsi yaitu dikunci supaya tidak terjadinya pencurian data. Setelah dienkripsi bakal dideskripsikan oleh si penerima. Penerima bakalan ngedeskripsikan apa yang dikirim sama yang mengirim, yaitu 00110 bakalan dideskripsikan menjadi A, B, C, D, E, F, G. Layar selanjutnya yaitu session. Session layar bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antar komputer untuk dapat membentuk sebuah sesi komunikasi. Session layar ini menggunakan sirkuit virtual yang dibuat oleh transport layer. Jadi di sini itu koneksi dia di tempatnya dibuat sebuah koneksi atau dapat diteruskan atau bahkan dihentikan untuk berjalan. Session layar juga mengirim data melalui pos-pos. Jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulang lagi. Oke. Yang layar selanjutnya yaitu transport. Transport layar berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antar dua perangkat, mengambil data dari layar sebelum dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Oke. Jadi di sini itu nih ya, contohnya, jadi misal kita ngirimin email, nah email ini bakalan dipecah-pecah dari beberapa bagian dan diberi penanda sesuai urutannya. Ketika sampai ke penerima ada yang kurang satu, maka bakal gagal dan harus dikirim ulang lagi. Menyediakan end-to-end communication protocol bertanggung jawab atas keselamatan data dan segmentasi data. Memiliki dua protokol, yaitu yang pertama yaitu TCP, Transmission Control Protocol. Yang kedua yaitu UDP, User Data Graph Protocol. Yang ketiga yaitu network. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layar bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi para pertukaran informasi dua antara jaringan yang berbeda. Network layar tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Menemukan rute yang dilalui oleh data, menyediakan logika addressing, pengalamatan data, routing, penentuan tujuan. Jadi di sini itu terjadinya routing dan pendefinisian alamat IP. Jadi di mana nih kita misalnya ngirim ke alamat IP 192.168.1.1, berarti dia komputer B, maka bakalan sama network ini ditentuin kemana jalurnya dia bakal dikirim. Yang kedua yaitu lapisan data link. Data link layar bertanggung jawab untuk memeriksa keseluruhan yang memungkinkan terjadi pada saat proses transmisi data, membungkus bit ke dalam bentuk data frame
data link layar juga mengelola skema pengalamatan fisik seperti alamat MAC pada suatu jaringan. Menentukan pengalamatan fisik, error, notification, dan deteksi, prime flow control. Jadi di sini itu penentuan kesalahan transmisi yang terjadi di hub ataupun di router. Di sini tuh proses paling kompleks untuk pengecekan kesalahan suatu data. Yang selanjutnya yaitu physical layer. Physical layer merupakan layar pertama atau yang paling bawah dari model OSI. Layar ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari physical layer perangkat pengirim sumber menuju ke physical layer perangkat penerima tujuan melalui media komunikasi jaringan. Jadi dia ini menentukan mengirim bit dalam bentuk data melakukan pengiriman bit data digital melalui tegangan atau suatu gelombang elektromagnetik untuk sampai ke tujuannya. Seperti contohnya di atas ini, dia dari 1001 bakal ditransmisikan melalui gelombang berupa signal ataupun pengkabelan yaitu berupa listrik. Sekian presentasi dari saya tentang 7 lapisan layar OSI. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.